namun lari berbeda dengan jalan. Lari adalah frekuensi langkah yang dipercepat sehingga pada waktu berlari ada kecenderungan badan melayang, yang artinya pada kedua kaki tidak menyentuh tanah sekurang-kurangnya satu kaki tetap menyentuh tanah. Sejarah singkat atletik lari. Lari adalah keterampilan dasar manusia untuk bertahan hidup, baik untuk berburu mangsa maupun melarikan diri dari predator. Manusia purba menggunakan teknik perburuan persisten, yaitu mengejar mangsa dalam jarak jauh hingga hewan tersebut kelelahan dan dapat ditangkap. Lari kemudian berkembang menjadi olahraga formal di Yunani kuno melalui Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi, di mana lari jarak pendek menjadi salah satu cabang yang paling populer. Legenda prajurit Yunani Peirceps yang berlari untuk menyampaikan pesan kemenangan menjadi asal mula lari maraton yang kemudian menjadi cabang olahraga Olimpiade modern pada tahun 1896. Macam-macam atletik lari. Yang pertama, lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Terdapat 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu lari jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang kedua, lari jarak menengah. Lari jarak menengah menempuh jarak 800 meter dan 1.500 meter. Start yang digunakan untuk lari jarak menengah nomor 800 meter adalah start jongkok. Sedangkan untuk jarak 1.500 meter menggunakan start berdiri. Pada lari 800 meter, masing-masing pelari berlari di lintasannya sendiri. Setelah melewati satu tikungan pertama, barulah pelari-pelari itu boleh masuk ke dalam lintasan pertama. Hal yang perlu diperhatikan pada lari jarak menengah adalah penyesuaian antara kecepatan dan kekuatan atau stamina dari masing-masing pelari. Lalu yang ketiga, lari jarak jauh. Lari jarak jauh adalah cabang atletik yang melibatkan lari dalam jarak panjang, dimulai dari 3 km atau lebih seperti 5 kilo, 10 kilo, hingga maraton 42,195 km. Jenis lari ini membutuhkan stamina, daya tahan fisik, serta kekuatan mental untuk mempertahankan kecepatan dan menyelesaikan jarak yang jauh. Yang pertama adalah pandangan ke depan. Arahkan pandangan sekitar 10 sampai 20 kaki ke depan. Jangan menatap kaki atau terlalu jauh agar keseimbangan dan postur tubuh terjaga. Dan yang kedua, postur tubuh tegak dan rileks. Karena tubuh tegak namun tetap rileks dengan bahu yang tidak tegang, ini membuat pernapasan lebih lega dan mengurangi risiko cedera pada punggung dan lutut. Yang ketiga, ayunan tangan dengan sisi membantu tubuh 90 derajat, bergerak maju mundur dari sendi bahu dan menyilang tubuh. Tangan membantu menjaga keseimbangan dan ritme lari. Dan yang keempat, pendaratan kaki. Mendaratlah dengan bagian tengah kaki atau midfoot. Untuk mengurangi benturan, untuk lari cepat, Anda bisa menggunakan ujung kaki. Yang kelima, pernapasan diafragma. Digunakan penerapan diafragma untuk mengoptimalkan asupan oksigen. Kombinasikan dengan langkah, misalnya 2 langkah, tarik napas, dan 2 langkah, buang napas. 6. Pinggul stabil. Jagalah posisi pinggul agar tetap stabil. Manfaat lari. 1. Menjaga kesehatan jantung. 2. Mengendalikan berat badan. 3. Memperkuat otot dan tulang. 4. Meningkatkan kesehatan mental. Yang kelima, memperbaiki kualitas tidur. Yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh. Ketujuh, meningkatkan sistem kekebalan. Yang kedelapan, mengurangi stres. Yang kelima, meningkatkan suasana hati karena pelepasan hormon endorfin. Yang ke-10, meningkatkan fungsi otak. Pengertian dan tujuan lemper lembing. Pengertiannya, lemper lembing adalah cabang olahraga atletik di nomor lempar, di mana atlet melempar lembing atau tongkat berujung runcing sejauh-jauhnya.
Atlet lempar lembing mengandalkan kekuatan otot tangan, kaki, hingga pinggul. Atlet lempar lembing juga membutuhkan kecepatan, gaya khusus, dan teknik yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lembing atau biasa dikenal dengan javelin throw merupakan salah satu olahraga yang diperlombakan dalam Olimpiade. Di Indonesia, lempar lembing cukup populer. Tujuan lempar lembing adalah untuk melemparkan lembing sejenis tombak sejauh mungkin ke depan agar mendarat di area pendaratan yang ditentukan. peralatan lempar lembing. Tongkat panjang dengan ujung logam terbuat dari bahan ringan yang kuat. Untuk laki-laki, berat minimal 800 gram dan panjang sekitar 2,6 sampai 2,7 meter. Untuk yang perempuan, berat 600 gram dan panjang sekitar 2,2 sampai 2,3 meter. Teknik dasar lempar lembing. Teknik memegang grip. Ada beberapa gaya, termasuk American grip. Jari tengah, jari manis, jari kelingking dilakukan. Tunjuk di belakang. Dan finish grip. Ibu jari dan telunjuk menahan dari samping untuk rotasi lembing. Teknik awalan. Melibatkan lari cepat, tangan membawa lembing di belakang badan. Diikuti langkah sila di depan untuk persiapan melempar. Teknik melempar. Memasukkan energi dari gerakan tubuh, mulai dari kaki, pinggul, hingga lengan. Saat melempar, tubuh dimiringkan ke belakang dan tangannya melempar diteruskan sepenuhnya. Siku mengarah ke depan dan lembing dilempar dengan 180 derajat dari tubuh. Lapangan lempar lembing. Pacu landasan panjang minimal 30 meter dan lebar minimal 4 meter. Busur lempar berbentuk lingkaran dengan radius 8 meter di ujung landasan pancu menjadi batasan area lemparan. Sektor pendaratan, landasan berbentuk corong dibatasi garis-garis yang membentuk sudut 28,96 derajat. Sejarah lempar lembing. Menurut laman World Athletics, lempar lembing merupakan sebuah olahraga yang berevolusi dari penggunaan tombak sehari-hari untuk berburu peperangan menjadi salah satu jajaran olahraga paling prestis di bawah Olimpiade. Lempar lembing muncul pertama kali di Yunani pada Olimpiade kuno, tepatnya 708 sebelum Masehi. Lempar lembing adalah bagian dari kompetisi kuno bernama pentathlon. Bersamaan dengan lari, lempar sakram, lompat jauh, dan gulat. Saat itu lempar lembing asli terbuat dari kayu zaitun. Aturan dasar lempar lembing. 1. Seorang atlet tidak boleh keluar dari garis busur lempar sebelum lembing mendarat. 2. Lembing harus mendarat di dalam sektor pendaratan dengan ujung lebih dulu. Langkah-langkah lempar lembing. 1. Teknik memegang lembing. Pilih pegangan yang nyaman. Cara Finlandia. Jari telunjuk di bawah poros atau V-grip. Menjepit lembing antara jari telunjuk dan tengah adalah pilihan umum. Posisikan lembing. Pegang lembing sejajar dengan tanah atau sedikit mengarah ke bawah dengan mata lembing sedikit ke bawah. 2. Teknik awal berlari. Berlari ke arah target. Lari secepat mungkin menuju area lemparan. Tarik lembing ke belakang. Saat berlari, tarik lembing ke belakang hingga sejajar dengan kepala. 3. Teknik langkah silang. Lakukan langkah silang. Gerakan menghilangkan kaki untuk berpindah dari lari ke posisi melempar dengan kaki kanan sebagai tumpuan. Pindahkan berat badan saat kaki mendarat. Pindahkan berat badan ke kaki tersebut untuk persiapan dorongan. 4. Teknik melempar. Condongkan tubuh sedikit ke belakang, luruskan dengan dorongan tangan yang memegang lembing ke atas dan ke depan melewati bahu. Lepaskan lembing. Lepaskan lembing pada puncak gerakan, tepat di depan titik tujuan. Sikap akhir. Jaga keseimbangan. Setelah melempar, jaga keseimbangan tubuh dengan kaki kanan di depan dan tubuh sedikit membungkuk. Fokus pada target, mempertahankan pandangan ke arah jatuhnya lembing untuk menjaga keseimbangan yang fokus. Dalam bahasa Thailand kita mengucapkan sawadika. Dalam bahasa Korea kita mengucapkan annyeonghaseyo. Dalam bahasa Jepang kita mengucapkan konnichiwa. Kita sebagai umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hello everyone.
2, mata pelajaran olahraga. Kami di sini akan mempersembahkan video tugas pembelajaran PJ4 tentang tolak peluru. Apa itu dan apa sih perbedaan tolak peluru dengan lempar bola biasa? Ayo diskusi. Tolak peluru adalah salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik yang cara memainkannya adalah dengan melontarkan peluru sekuat tenaga menggunakan antulungan untuk mendapatkan jarak sejauh-jauhnya. Olahraga tolak peluru dapat diikuti oleh pria dan wanita. Tolak peluru juga diartikan dengan gerakan menolak atau mendorong peluru besi menggunakan satu tangan untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Peluru yang digunakan dalam olahraga tolak peluru terbuat dari logam besi berbentuk bola. Bagaimana sih kriteria bola atau peluru yang digunakan? Peluru yang digunakan dalam olahraga tolak peluru terbuat dari besi dan kuningan. Dalam kompetisi profesional, berat peluru yang digunakan adalah 7,26 kg bagi pria dan 4 kg bagi wanita. Namun, berat peluru dalam olahraga ini dapat disesuaikan. Misalnya, dalam gelaran SAC Indonesia, 4 kg itu bagi wanita, kemudian 5 kg-nya untuk laki-laki atau pria. Penyesuaian ini dilakukan mengingat syarat peserta perlombaan pada SAC Indonesia berasal dari pelajar yang belum mendapatkan pelatihan profesional. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang apa itu sejarah tolak peluru yang akan dijelaskan oleh Syifa Kumala. Dikutip dari situs akademika.edu, olahraga tolak peluru telah ada sejak 200 tahun yang lalu. Awalnya olahraga ini populer di kalangan pria Inggris dan Britania untuk menguji kekuatan pria. Peluru yang digunakan masih berupa batu dan bukan bola besi seperti sekarang ini. Pada tahun 1866, olahraga tolak peluru mulai diperlombakan dalam kejuaraan amatir. Kemudian pada tahun 1896, olahraga tolak peluru mulai dimasukkan ke dalam ajang perlombaan dengan skala besar, yaitu di Olimpiade Athena, Yunani. Tolak peluru semakin berkembang tahun 1950. Saat itu, Paris O'Brien memulai tolakannya dengan menghadap bagian belakang ring. Metode ini kini dikenal dengan metode O'Brien atau teknik meluncur. Dengan semakin berkembangnya olahraga ini, teknik baru pun bermunculan dan ikut mendapat popularitas dari masyarakat. Salah satunya adalah teknik berputar yang menggunakan lemparan cakram melintasi ring tolak peluru. Ada beberapa gaya tolak peluru yang ada tolak peluru gaya samping atau disebut juga ortodoks. Tolak peluru gaya menyamping adalah tolak peluru yang dilakukan dengan badan menyamping dan arah tolakan di sebelah kiri badan. Pada gaya ini, peluru dipegang dengan menggunakan jari tangan terbuka dan jari kelingking sedikit menekuk. Letakkan peluru di pangkal leher dan siku. Kemudian angkat hingga setinggi bahu membentuk sudut 90 derajat. Setelah itu, ayunkan badan ke samping dengan berat badan bertumpu pada kaki kanan. Setelah badan seimbang dan cukup kuat, ayunkan kaki dan dorong peluru sekeras mungkin bersamaan dengan kaki kanan yang melangkah ke depan dan badan condong ke depan. Yang kedua, ada tolak peluru gaya belakang atau O'Brien. Pada gaya ini, sikap awalan atlet berdiri membelakangi pada arah tolakan. Kemudian peluru dipegang dan ditempatkan di bahu dengan sudut siku 90 derajat. Kaki kanan di depan membentuk kuda-kuda dan kaki kiri terlulur lurus ke belakang. Nah, dari pengertiannya, tolak peluru merupakan nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Meskipun termasuk nomor lempar, teknik pelaksanaannya tidak dilempar, melainkan tolak atau didorong. Berikut gerakan yang salah, yaitu tangan mengayun atau tangan terlihat seperti melempar bola. Berikut adalah gerakan yang benar, tangan mendorong atau menolak peluru. Teknik dasar tolak peluru gaya O'Brien atau gaya membelakangi. 1. Memegang peluru. 2. Meletakkan peluru. 3. Awalan atau badan condong. 4. Gerakan kaki, ayun dan lompat ke belakang. 5. Putar badan. 6. Tolakan. 7. Gerak lanjutan. Inilah video proses pembuatan modifikasi alat bola tolak peluru. Pertama, pegangan peluru. Penggangkan 5 jari, tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Ibu jari dan kelingking berada di samping untuk menjaga keseimbangan peluru.
Pastikan ada rongga di telapak tangan. Gerakan kedua, meletakkan peluru. Letakkan peluru di leher bagian kanan, tepatnya di bawah dagu bagian kanan. Teknik dasar ketiga, awalan atau badan condong ke depan. Posisi badan menghadap ke belakang, sektor tolakan dengan memajukan kaki kanan ke depan, diikuti badan condong ke depan, tangan kiri rileks. Berikutnya teknik keempat, gerakan kaki. Ayunkan kaki kiri ke depan dan ke belakang, kemudian lompatkan kaki kanan ke belakang, diikuti dengan kaki kiri menempel ke tanah. Kelima, putaran badan. Lanjutkan memutar tubuh menghadap depan atau sektor tolakan dengan mengayunkan lengan kiri untuk membantu dorongan. Keenam, tolakan. Setelah tubuh sepenuhnya menghadap depan, dorong atau tolakan peluru sekuat tenaga sampai lengan lurus. Dan pergelangan tangan ikut melakukan dorongan, sudut tolakan kurang lebih 45 derajat. Teknik dasar ketujuh, gerakan lanjutan. Berfungsi menyeimbangkan tubuh setelah melakukan tolakan, yaitu dengan memajukan kaki kanan ke depan. Gerakan keseluruhan. Peraturan tolak peluru. 1. Posisi peluru. Peluru harus diletakkan di dekat leher atau dagu, bukan di atas kepala. 2. Waktu tolakan. Atlet harus melakukan tolakan dalam waktu 60 detik setelah dipanggil. 3. Area tolakan. Tolakan dilakukan dari dalam lingkaran tolak beton yang memiliki diameter 2,135 meter. 3. Pendaratan peluru harus mendarat di dalam sektor pendaratan yang ditentukan, yaitu dengan sudut 34,92 derajat. 4. Kaki atlet. Kaki atlet tidak boleh menyentuh bagian atas papan stop yang ada di depan lingkaran. Terakhir, manfaat tolak peluru, yaitu dapat meningkatkan kekuatan otot dan tubuh, memperbaiki koordinasi dan keseimbangan tubuh, membantu mengurangi berat badan, dan meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Demikian video tugas pembelajaran dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, time's forever frozen still. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.